Hanya sebuah benda yang terlihat seperti batu ini. Ternyata bernilai 10 juta. Harus diproses. Ukurannya hampir sama dengan telapak tangan dan beratnya sekitar 533 gram. Sesuai dengan kebiasaan internasional, sebelum diekstraksi, potong sedikit untuk menguji kandungan emasnya. Ini terutama ditentukan oleh konduktivitas listrik dan reaksi elektrokimia untuk menentukan kemurniannya. Emas tetap dapat mempertahankan stabilitas yang sangat tinggi ketika terkena larutan asam. Alat ini memperkirakan kemurnian emas berdasarkan intensitas reaksi elektrokimia. Semakin banyak lampu yang menyala, semakin tinggi kandungan emasnya. Dapat dilihat dua lampu menyala menunjukkan lebih dari atau sama dengan 10K. Mari kita periksa lagi apakah ini akurat untuk cincin emas. Semua lampu menyala menunjukkan lebih dari atau sama dengan 18K. Kita tahu bahwa emas 24K menunjukkan kandungan emas 100%. Itu adalah emas murni. Berdasarkan perhitungan proporsi, 12K dibagi 24 kandungan emas 50. Maka 6K adalah 25. Sedangkan 18K adalah 75. Oleh karena itu, kandungan emas 10K sekitar 41,7. Ini berarti bahwa 41,7 dari biji adalah emas. Sisa 3 adalah bahan lain. Jika diekstraksi, secara teoritis dapat diperoleh sekitar 222 gram emas. Jadi, apakah itu benar-benar bisa? Emas sejati tidak takut diuji oleh api. Sebenarnya, itu seharusnya disebut paduan emas dengan gradien rendah. Ini adalah logam dengan kandungan emas tinggi yang diperoleh setelah peleburan. Ketika paduan emas dilebur menjadi cair, suhu tinggi akan secara alami memisahkan oksida non-logam dan kotoran lainnya. Dan flux seperti boraks membantu mengumpulkan mereka di permukaan. Setelah itu, cairan logam ini didinginkan dengan cepat untuk membentuk potongan logam kecil, yang disebut sebagai pendinginan dengan air. Dengan cara ini, logam lebih mudah untuk diproses secara kimia selanjutnya. Jelas bahwa efek pendinginan dari gelas ukur tidak mencapai harapan. Bintik-bintik hitam yang tersisa membentuk benda seperti ini. Dapat didinginkan dengan menggunakan ember air yang lebih besar. Ini dapat memisahkan kotoran hitam ini dari logam. Setelah itu, tuangkan ke dalam gelas ukur untuk dipanaskan dan dibersihkan. Mempersiapkan untuk pemurnian kimia yang akan datang. Air distilasi digunakan sebagai air berkualitas tinggi. Dapat secara efektif menghilangkan kotoran, debu, dan kotoran lainnya dari permukaan logam. Setelah dibersihkan dengan pemanasan, limbah ini dapat disaring. Pada saat ini, banyak kotoran mengendap di gelas ukur dan kertas saring. Namun, masih ada banyak logam di dalamnya. Mereka dapat dicuci lagi secara terpisah. Dapat dilihat bahwa potongan logam kecil di sebelah kanan setelah dicuci kedua kalinya. Secara dasar telah menghilangkan bahan non-logam. Dan logam yang mengandung banyak kotoran ini juga sangat mudah untuk diproses. Cukup membungkusnya dalam kertas saring dan melelehkannya kembali. Karena perbedaan densitas, kotoran non-logam biasanya lebih ringan daripada logam. Selama proses peleburan, mereka akan mengapung di permukaan logam yang meleleh. Mudah dipisahkan dari logam. Tidak buruk, ada lebih dari 17 gram. Setelah proses pembersihan ini, masih tersisa 514,6 gram paduan emas. Hampir 20 gram kotoran non-logam telah dihilangkan. Kemudian, pemurnian kimia, jangan ditiru oleh orang yang tidak profesional. Pertama, tuangkan 3 bagian asam klorida. Ia mengandung banyak ion klorida yang sangat korosif. Besi dan baja yang biasa kita temui dapat terlarut. Namun, stabilitas emas ini sangat tinggi. Ia memiliki ketahanan korosi dan stabilitas kimia yang sangat baik. Jadi, kita perlu meminta bantuan. Kemudian, tuangkan 1 bagian asam nitrat. Ia berfungsi sebagai agen pengoksidasi yang kuat. Dapat mengoksidasi logam aktif menjadi bentuk ion dan melarutkannya. Namun, tidak ada reaksi terhadap logam non-aktif seperti emas. Yang menarik adalah ketika asam klorida dan asam nitrat dicampur dalam perbandingan 3:1. Maka terbentuklah sebuah nama yang terkenal. Air raja. Berarti air kerajaan. Terkenal karena kemampuannya melarutkan logam mulia seperti emas dan platinum. Benda hijau tua ini adalah ion logam yang terlarut. Sementara itu, proses pengoksidasi juga akan melepaskan nitrogen dioksida. Ketika air raja tidak lagi mengeluarkan asap oranye. Ini biasanya menunjukkan bahwa reaksi telah mendekati penyelesaian. Saat ini, Anda dapat menuangkan ion logam yang terlarut ke dalam wadah. Dapat dilihat bahwa masih banyak logam yang belum terlarut di dalam gelas ukur saat ini. Tidak masalah, terus tuangkan air raja baru untuk melarutkan. Dan logam biasanya memerlukan waktu yang lebih lama untuk teroksidasi. Kecepatan pelarutan dapat ditingkatkan dengan cara pemanasan. Ketika reaksi air raja selesai,
hanya tersisa endapan residu dalam larutan. Ini menunjukkan bahwa logam lain selain perak pada dasarnya telah terlarut. Ini karena perak klorida muncul dalam bentuk endapan di dalam air raja. Yang disaring ini adalah perak klorida. Setelah dimurnikan, itu akan kembali menjadi perak murni. Tapi sekarang kita hanya peduli dengan ion logam dalam larutan. Natrium nitrit berfungsi sebagai agen pereduksi. Dengan menyediakan elektron, logam mereduksi ion. Dan emas memiliki potensi reduksi elektrokimia yang sangat tinggi. Dapat mereduksi ion emas dalam larutan secara prioritas sehingga mereka mengendap di dasar gelas. Hal-hal yang mirip lumpur ini adalah emas yang kita impikan. Setelah menambahkan reduktor beberapa kali, gelas ukur juga berubah menjadi hijau muda. Itu adalah ion tembaga dan logam lainnya. Dan saat ini, lumpur emas hampir sepenuhnya terkumpul. Tetapi saat ini, kemurnian lumpur emas masih belum cukup. Ini karena perak juga memiliki potensi reduksi yang tinggi. Tadi ada sedikit ion perak yang belum disaring juga mengendap. Memisahkan mereka juga sangat mudah. Tuangkan air raja ke dalam lumpur emas untuk memurnikannya sekali. Lumpur emas ini akan larut dalam air raja. Ion perak muncul sebagai endapan di aqua regia. Lihat tidak? Sisa yang ada di botol adalah perak. Setelah disaring, kemurnian ion emas dalam air raja akan sangat tinggi. Cairan dalam gelas ini yang mirip jus jeruk adalah emas yang kita impikan. Sekarang cukup tambahkan natrium nitrit untuk mereduksi emas berkualitas tinggi. Ia sebagai reduktor kuat dapat melepaskan elektron. Dan ion emas dalam keadaan teroksidasi secara bertahap direduksi menjadi keadaan logam setelah menerima elektron. Reaksi ini menyebabkan emas dalam larutan secara bertahap mengendap dalam bentuk lumpur emas padat. Untuk memastikan apakah ion emas dalam air raja telah sepenuhnya direduksi, diperlukan suatu larutan asam yang disebut klorida timbal, 2. Ini biasanya merupakan senyawa timah dengan asam klorida. Rasio mol adalah 1:2. Sangat sensitif terhadap reaksi emas. Sering digunakan untuk mendeteksi apakah ion emas ada. Teteskan ke kertas uji, jika warnanya menjadi lebih gelap. Ini menunjukkan bahwa masih banyak emas dalam larutan. Perlu terus-menerus menambahkan natrium nitrit untuk mereduksi. Setelah menunggu beberapa saat, lumpur emas yang mengendap akan semakin banyak. Sementara itu, larutan secara bertahap menjadi jernih. Pada saat ini, gunakan kertas uji lagi, jika reaksinya transparan. Ini menunjukkan bahwa larutan tidak lagi mengandung ion emas, dan air raja dapat disaring. Setelah itu, kumpulkan lumpur emas ini dan cuci dengan air distilasi hingga kering. Sulit untuk membayangkan bahwa benda yang mirip tanah kuning ini adalah emas berkualitas tinggi. Jadi, berapa banyak emas yang berhasil diekstraksi dan seberapa tinggi kemurniannya? Emas sejati tidak takut pada api. Setelah peleburan, berat batangan emas akhirnya adalah 213 gram. Hanya kurang 9 gram dari yang diperkirakan 222 gram. Sangat bagus. Dan kemurniannya berdasarkan umpan balik pengujian yang diterima dari pabrik adalah 99% kandungan emas.